Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih ingat nggak sama video yang ini? Kau adalah temanku ya, memang kau paham akan ini. Aku harus belajar dari kau dan kau harus mengajari aku. Guys. Nggak gitu konsepnya. Jadi video kali ini adalah lanjutan dari video yang aku tunjukin barusan. Stay tune. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Dia nggak mulai usaha dulu, nggak mulai mencari tahu dulu. Kebanyakan yang abang lihat di lingkungan abang ini, ketika dia ada yang bisa, dia ngikut. Gitu. Udah, aku ikut-ikutan deh gitu kan. Mulai nggak salah. Cuma mungkin ketika step belajarnya itu yang disayangkan aja. Kenapa semuanya itu pengennya instan, pengen langsung. Aku beli kamera, aku mau langsung dibayar mahal. Aku beli kamera, aku mau langsung jago kayak dia. Itu yang pemahaman yang sering ditemui, yang benar-benar disayangkan sih. Ya, masalahnya Bang, di sini kayak bener-bener menggantungkan harapan itu sama yang ngajarin gitu kan. Jadi kayak keberhasilannya aku itu karena kau, kalau misalnya kau nggak bisa ya berarti kalau aku nggak berhasil berarti kau yang nggak bisa ngajarin aku gitu loh Bang. Jadi kayak malah yang disalahin itu yang ngajarin gitu. Iya sih, ini sering terjadi. Padahal kan kita udah mengajari sesuai dengan kemampuan kita. Kita udah ngajari step by step. Gimana ibaratnya kalau kita ngajarin anak bayi untuk berjalan, itu udah dengan sabar menatih gitu kan sampai dia bisa berlari. Nah itu kayak ya mungkin pola pikir yang memang harus dirubah ya. Kalau memang mau terjun ke dunia digital atau memang apapun lah yang kalian ingin pelajari. Karena gak bisa semuanya itu kalian disuapi. Kalian bukan lagi yang namanya anak kecil kan. Kalian bukan anak kecil, udah segede gaban. Udah ngerti, udah tahu kesana kemari dan tertawa kan. Iya Tapi benar. Iya, tolong, itu namanya ada yang namanya usaha. Ya. Usaha itu bisa mulai dari YouTube dulu Kak, Anda nonton dulu, atau memang belajar basic dari YouTube juga. Waktu itu ruang guru ngasih full service untuk satu kelas itu gratis. Itu buat teman-teman harus sering-sering cari info yang kayak begitu. Kemarin abang dapat itu kelas audio, mastering audio, bagaimana mastering audio, dan itu total harga itu 1,8 juta. Kita dapat waktu 14 hari untuk menyelesaikan itu, dan itu gratis di masa pandemi kayak begitu. Tapi memang itu sih Bang, kalau kita mau melihat gitu kan, banyak aja sih sebenarnya peluang-peluang, terus kayak kesempatan-kesempatan untuk belajar gitu kan, asal kita mau nyari ya kan. Tapi ya itu, kebanyakan orang kita kan malas buat nyari, malas banget buat nyari. Iya, padahal itu tiap hari megang handphone, yang diakses itu selalu internet, media sosial. Masa yang gosip terbaru tahu gitu kan, tapi kayak news terkini atau info-info tentang pendidikan yang terbaru itu kayak diabaikan begitu aja. Sedih kan. Apa ya Bang, kayak mindset orang-orang kita itu, tiba bicara anak mudanya ini ya, seringnya itu sekarang mengarah ke lifestyle kayak gitu kan, terus yang in itu apa, yang lagi tren itu apa, sebatas itu gitu. Sebenarnya itu nggak salah, itu nggak apa-apa, cuman harus diimbangi dong dengan hal-hal yang apa ya kalau menurut Bang. Apa Bang? Anda mau jago tapi nggak mau belajar, dan ketika belajar banyak ngeluh. Nggak bisa, coba aja dulu. Kenapa nggak mau dicoba? Takut apa? Takut gagal ya wajar, namanya juga belajar. Kita manusia berawal dari gimana, sempurnanya manusia itu kan dari kesalahan. Ya Allah, Bang statusnya tadi lagi dekat sama seorang ya Bang? Kenapa bahas itu? Mana tahu kan, yang ngelihat itu tiba ada yang kayak, ya Allah Bang Ricky kayak gitu. Nggak bisa ya Bang? Dan lagi deket ya? Nggak bisa. Lanjut nih Bang, kan tadi udah sedih-sedihan ya kan, tentang kendala dan sebagainya gitu kan. Sekarang ini sesi menyombong ini Bang. Astaga. Ya di sesi tiba tuh selalu apa ya, seimbang Bang, ada yang sedih, ada yang senangnya kayak gitu kan, ada merendah, ada meningginya gitu. Apalagi khusus buat Abang ini. Jadi mau tanya ya kan Bang, apa aja pengalaman
berkesan yang pernah abang jalani di dalam dunia fotografi dan videografi ini? Yang paling berkesan sih di tahun 2019 ya. Itu 2019 tahun yang paling Produktif. berkesan karena mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun itu memang benar-benar produktif, tiada henti. Jadi kayak pertama kali itu diajak teman buat ngerjain project dari salah satu adalah perwakilan Jerman, ya kan, yang bikin festival suara. Itu bisa dilihat di situ, ada di belakangnya itu poster. masih ada posternya, itu kan posternya. Oh. Jadi waktu itu tayang di 30 Maret dan 31 juga ditayangkan 2 hari di sana, film dokumenter di mana kita mengerjakannya itu tanpa suara. Abang sebagai editor di film itu dan pemusiknya, kita dari awal pertama kali teken kontrak kita mau buat film dokumenter ini sampai H-1 kita nggak pernah ketemu dan nggak pernah interaksi. Oh, kok bisa? Ya itu adalah eksperimen yang dimau dari si eksekutif produsernya. Jadi kayak dia bilang ke kita bahwa kita nggak boleh bertemu sama pemusik. Jadi kalau misalnya kemarin itu ngedit, bayangin dikasih waktu ngedit itu total 23 hari. Jadi judulnya itu Medan 24 jam. Jadi situasi Medan dari pagi hari, dari fajar datang gitu kan, sampai matahari terbenam, bahkan malam, gimana malamnya kota Medan. Nah itu kita gambarkan di film dokumenter itu. Jadi situasi kota Medan mulai dari kegiatan orang di pagi hari seperti buang sampah, bahkan sampai di tempat-tempat di mana yang nggak pernah kita kunjungin sebelumnya. Oke. Ibu pernah tahu nggak ya tempat pembuangan akhir yang ada di daerah Maryland? Nggak tahu? Nggak pernah ngelihat di mana gunung itu terbentuk dari sampah dan beneran gunung itu ada di kota kita. Dan itu kemarin kita buat total 23 hari. Gimana proses editingnya? Jadi proses editingnya itu kayak abang tuh harus nerka dari pemusik dia menggunakan beat berapa. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada yang namanya metronom. Oh ya, metronom yang itu. Iya, tik gitu kan. Okay. Nah, itu kan ada namanya BPM. Ada BPM itu beat per minute. Nah, beat per minute ada 70, 80. Jadi abang itu gitu ya? Abang itu harus nebak dia itu pakai tempo yang bagaimana, dan itu ditebak, literally ditebak. Ya Allah. Kok seru sih Bang? Jadi iya, karena itu adalah eksperimennya. Dan kenapa seperti itu proses pembuatannya? Karena pada saat penayangan, ketika filmnya diputar, musiknya itu live. Jadi musiknya itu ada di tempat, mulai dari gamelan, angklung, dan launchpad dan sebagainya, dan sound effect seperti remahan botol. Ya, itu semua live yang ada di situ. Jadi kayak format suaranya itu ada di ketika kita nonton langsung. Nah, itu kali pertama waktu ngedit. Dan fun fact-nya di hari ke-15 abang itu hampir dibawa ke dokter. Nah, tepar. Iya, bawa ke dokter. Iya, karena tepar. Bayangin itu udah mulai terganggu kondisi psikis karena satu hari itu 6-8 jam lah. 6-8 jam untuk meluangkan waktu untuk ngedit. Dan selama 6-8 jam itu bahkan sampai 10 jam juga pernah, itu yang kita dengar itu metronom. Jadi itu nggak berhenti. Ya ampun. Ya pantas sih, apalagi kan itu kayak the first time memang. Iya, itu first time banget buat ngedit kayak begitu, dan kondisi yang seperti ini kita sendiri kosong, dan itu kita harus ngelihat lagi footage-nya, susunannya bagaimana, dan kita harus perhatikan ini cocok apa enggak, ini kayak begini, belum lagi kita masuk ke color correction, dan itu berputar lagi, metronomnya itu berputar, dan ya itu lumayan mengganggu. Ini sampai ya ditenangin, dikasih rest sekitar 2 hari itu buat ngelepas itu supaya lebih rileks lagi dan kembali ngedit, dan jadilah. Ya ampun, keren. Dia film tapi nggak ada suara gitu Bang? Nggak ada suara kita ngobrol gitu, nggak ada ya?
Iya, itu film pure tanpa dialog. Jadi kayak kita menggambarkan di satu karakter, dia menari dan menggambarkan apa ya, perasaan dari Diba pernah lihat? orang yang tinggal di Medan. Ya, Diba pernah ngeliat, Diba udah ngeliat trailernya. Buat yang belum ngeliat trailernya, silakan cek di Instagram saya. Jadi kalian tinggal buka aja kolom search di Instagram dan kalian tinggal ketik Dwiki Perdana. Kalian bisa scroll aja ke bawah dan kalian bakal dapetin 24 Hours Medan. Pokoknya itu trailernya bagus banget, kalian harus nonton. Jadi kayak waktu setelah film itu selesai, film pendek itu selesai, ya dapat selang 2 minggu, 3 minggu di calling dari ada teman dari Sanggar bahwa dia ngajak untuk pembuatan film bioskop. Untuk dari kebetulan kepolisian yang Polda Sumatera Utara, dari situ diajak mau nggak kontribusi sebagai diajaknya sebagai bagian wardrobe. Tapi setelah tanya-tanya ternyata detail pekerjaannya itu abang tuh bagian arsip. Ternyata pas dibawa ke Polda kemarin kita ketemu sama semua, mulai dari sutradara sampai semuanya yang ada di situ. Kita ada tim Jakartanya juga. Aktornya kita ketemu di Polda. Nah, aktornya itu Anggika Porsteri, dan ketika kita ketemu ternyata ya bisa berinteraksi gitu kan sama beliau, dan sampai sekarang kita jalan komunikasi ya alhamdulillahnya semasa produksi gitu ya kan. Udah kayak beneran teman, dan dia tuh nggak pelit dengan ilmu. Jadi selama bisa ditanya dan dia tuh bisa jawab gitu loh, apa aja pengalaman dia selama ini, dan dia itu beneran humble lah. Boleh ya. Jadi itu pengalaman yang nggak terlupain ya Bang ya? Iya, pengalaman yang nggak terlupakan. Kayak selama ya lebih dari 20 tahun saya hidup di Sumatera Utara, saya akhirnya bisa melihat keseluruhan Sumatera Utara. Iya, bisa ngelihat keseluruhan Sumatera Utara, bahkan sampai nyebrang ke Pulau Nias juga, yang dulunya cuma ngelihat kayak di Wonderful Indonesia, yang iklannya dan di kalender juga. Iya, My Trip My Adventure. Kita kayak kerjanya tuh rasa liburan. Jadi kita tuh keliling kota, nggak keliling kota Medan sih, tapi lebih tepatnya keliling Sumatera Utara. Iya, itu kayak what a news gitu saat itu. Tapi keren sih Bang, salut ya kamu. Oke Bang, berarti tadi itu ya pengalaman-pengalaman Abang yang cukup berkesan gitu. Pastinya banyak lagi yang lainnya, tapi kayaknya kalau kita bahas di sini bisa sampai buat satu film. Iya, kita buat satu film ya. Satu film ini. Terus Bang, ada nih teman-teman yang pingin memulai videografi atau fotografi kayak gitu. Menurut Abang sendiri, dari pengalaman Abang, kira-kira hal yang paling awal harus dipersiapkan itu apa Bang? Kan yang pertama itu dimulai dengan niat. Ya, kalau bahasa ininya langsungnya, kalian harus punya modal. Apakah memang harus ada uang modalnya gitu kan? Nggak juga. Keberanian juga termasuk modal. Keberanian apa? Keberanian untuk minjam alat ke teman, keberanian untuk mencari ilmu di tempat lain yang kita tidak ketahui sama sekali, kayak begitu. Oke Bang, berarti jadi persiapan yang harus disiapin itu tadi niat, terus kayak modal gitu ya Bang ya? Habis itu ya konsisten. Itu sih. Jenuh boleh. Bukan berarti semua orang nggak pernah jenuh. Kayak Abang juga pernah jenuh gitu loh. Bahkan titik jenuhnya tuh di mana ngelihat kamera tuh jijik gitu loh. Kayak ngelihat orang megang kamera tuh jijik. Sampai segitu, sampai itu beneran jenuh gitu. Cuma ya udahlah gitu kan. Kita nanganinnya ya mungkin kayak rehat sejenak. Pasti nanti kalau kita memang beneran ada niat di situ, pasti kita kembali lagi ke situ. Dan juga adalah skill bacot. Ya, di saat sekarang ini bacot is a survival kit gitu loh. Skill berbicara kita ini, ngebacot kita ini adalah gimana ya, kayak senjata yang wajib ada di apapun pekerjaan kita. Bahasa halusnya retorika lah ya Bang ya. Kalau dulu kan retorika. Ya kan, anak zaman dulunya tahunya retorika kan. Kalau sekarang ya bahasa kan? Anak zaman dulunya gitu kan, atau memang bahasa pendidikannya retorikanya harus baik.
bagaimana Anda berbicara dengan klien, bagaimana Anda berbicara dengan objek Anda, bagaimana Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Gila saudara-saudara, banyak sekali pelajaran kita hari ini ya. Jadi Bang, tadi kan Abang bilang banyak juga nih beberapa orang yang pernah tanya gitu kan, kayak Ya, diskusi, sharing bareng, sharing bareng kayak gitu kan sama Abang. Menurut Abang dari semuanya itu, hal-hal yang harus dihindari supaya bisa tetap konsisten di videografi itu apa Bang? Menurut Abang sih kayak konsistensinya itu lebih peka. Jadi kayak dia harus memang banyak lebih referensi dalam mencari inspirasinya gitu kan. Jadi kayak nggak terpatok sama satu atau dua orang aja, tapi kayak memang harus mencari yang baru gitu kan. Jadi kalau misalnya dia konsistensi itu yang penting dia buat gitu, sering buat. Tanpa harus memikirkan itu jelek atau bagus atau bagaimana, yang penting dibuat. Karena dengan seringnya kita latihan gitu kan, pengalaman itu secara nggak langsung akan gimana ya, kebentuk gitu kan. Iya boleh sih gitu kan, kita memikirkan pendapat orang lain, hanya saja jadikan itu sebagai masukan buat kita. Jadi Bang, ternyata ini udah pertanyaan terakhir Bang. Kayak Bang punya sesuatu, entah itu moto hidup atau prinsip atau kata-kata yang Abang percayai sampai sekarang yang membuat Abang tetap semangat untuk hidup di dunia ini. Ini disampaikan sama salah satu sahabat Abang juga, dan dia ayah Abang juga, dan dia bilang, pesan almarhum bilang kayak begini, dan itu masih Abang tanamkan sampai sekarang. Buat kalian semua, apapun yang kalian alami, apapun kondisi kalian, apapun yang kalian lakukan, itu udahlah yang terbaik. Oke Bang Dwiki, makasih banyak buat waktunya, makasih banyak udah mau digabung sama Diba dan udah mau bergabung di channel YouTube Diba. Sama-sama Diba. Sangat menambah wawasan sekali ya Bang, terutama dalam hal videografi. Jadi teman-teman semuanya, semoga video tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memulai menapaki dunia videografi. Mohon maaf Bang kalau selama filming ini ada salah kata, gestur maupun mimik wajah. Berakhir lah ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.